الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الناس عباد الله jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan mereka-mereka yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sungguh mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Maka di dalam ayat ini, di mana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ancaman bagi mereka-mereka yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, bahwasanya mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyakiti seorang mukmin maupun seorang mukminah, baik itu dengan lisan-lisan kita atau dengan anggota tubuh yang lain. Yang demikian ini menunjukkan betapa agungnya kehormatan seorang mukmin. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma suatu hari pernah melihat kepada Ka'bah seraya ia menyatakan, ma'a'zamaki wa'a'zama hurmataki wala mu'minun a'zamu hurmatan indallahi minki. Betapa besarnya dan agungnya dirimu, dan betapa sucinya kehormatanmu, dan sungguh seorang mukmin di sisi Allah tabaraka wa ta'ala itu lebih mulia dari dirimu, lebih suci dari dirimu. Dan demikian ini tentunya tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyakiti seorang muslim maupun muslimah dengan apapun bentuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya ma'syara man aslama bi lisanihi wa lam yufdil iman ila qalbihi la tu'dhul mu'minin wa la tu'ayyiruhum wa la tatabba'u awratahum fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahlih. Wahai segenap orang yang mengucapkan Islam dengan lisan-lisan mereka, namun belum tertancapkan keimanan di hati-hati mereka, janganlah kalian menyakiti orang-orang yang beriman. Jangan kalian mencela mereka, dan jangan kalian berusaha untuk mencari, menyelidiki aib, kesalahan dari saudara kalian seorang muslim. Maka sungguhnya barang siapa yang ia mencoba untuk mencari-cari kesalahan saudaranya seorang muslim, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan cari kesalahannya.
Dan barang siapa yang Allah tabaraka wa ta'ala telah carikan kesalahannya, maka dia akan dibongkar kejelekan dan kesalahannya sekalipun ia bersembunyi di dalam rumahnya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan adhiyatul muslim, memberikan gangguan, menyakiti seorang muslim. Karena demikian ini adalah merupakan sebuah perbuatan dosa yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Tidak boleh bagi kita untuk menyakiti seorang muslim, baik itu dengan lisan-lisan kita, dengan mencela, mencerca, memaki mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wailun likulli humazatin lumazah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Seorang yang senantiasa mencela dan mengumpat saudaranya seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman berupa kecelakaan. Mereka-mereka yang biasa mencela saudaranya seorang muslim. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan dan membunuhnya adalah bentuk kekufuran. Dengan kita mencela saudara kita seorang muslim, ini merupakan sebuah bentuk kefasikan. Karena tentunya kebiasaan dari perbuatan ini hanyalah dilakukan oleh orang-orang kafirin dan munafikin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sungguhnya mereka orang-orang mujrim, orang-orang kafir, terhadap orang-orang yang beriman mereka tertawa, mentertawakan sebagai bentuk celaan dan cercaan kepada orang-orang yang beriman. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum zakhallahu minhum. Mereka orang-orang munafikin mencela, mencerca orang-orang yang beriman yang menginfakkan hartanya yang mereka tidak miliki kecuali apa yang mereka miliki untuk mereka infakkan dari bagian yang sedikit, maka mereka mencelanya. Inilah kebiasaan dari orang-orang kafirin dan munafikin, yaitu mencerca dan mencela. Maka seorang muslim yang sejati, dia akan, yaitu kaum muslimin yang lainnya akan terselamatkan dari kejelekan lisannya dan kedua tangannya. Al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Dia tahan lisannya untuk tidak mencela saudaranya seorang muslim. Demikian pula di antara bentuk dari gangguan terhadap saudara seorang muslim, yaitu dengan ia merendahkan, meremehkan saudaranya sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah, "Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahu al-muslim." Cukuplah seorang tersebut berada di atas kejelekan manakala ia merendahkan saudaranya seorang muslim. Karena tentunya dengan ia merendahkan saudaranya seorang muslim menunjukkan adanya bentuk kesombongan di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman dari hati-hati yang terdapat padanya bentuk kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang ada di hatinya sebesar biji zarrah, suatu yang sangat kecil dari bentuk kesombongan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa itu kesombongan. Batarul haq wa ghamtun nas. Dengan ia menolak al-haq serta merendahkan dan meremehkan manusia. Maka di antara bentuk dari adhiyatul muslim dengan seorang merendahkan saudaranya sesama muslim. Karena sungguhnya setiap manusia di sisi Allah tabaraka wa taala adalah sama, dan yang membedakan adalah dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Berikutnya pula di antara bentuk adhiyatul muslim, ya, seorang menyakiti saudaranya sama muslim, yaitu dengan melakukan perbuatan ghibah maupun namimah. Melakukan ghibah, dia menyebutkan perkara yang tidak disukai oleh saudaranya seorang muslim,
menjatuhkan kehormatan dan harga dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ghibah adalah dengan engkau menyebutkan perkara yang saudaramu itu tidak menyukainya. Qala afara'aita in kana fi akhihi ma aqul? Maka bagaimana jika apa yang aku sebutkan ini memang ada pada diri saudaraku ini? Qala in kana fihi ma taqul faqad ightabtah. Kalau benar apa yang kau ucapkan itu benar ada pada diri saudaramu, maka sungguh engkau telah menghibahinya. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Kalau yang demikian ini tidak ada pada diri saudaramu, kemudian engkau mengucapkan perkara tersebut menyandarkan kepada diri saudaramu, maka sungguh engkau telah melakukan kedustaan atas dirinya, telah menuduh dirinya. Maka di antara bentuk adhiyatul muslim adalah dengan ghibah. Demikian juga namimah, menukilkan ucapan saudaranya kepada orang lain dalam tujuan untuk merusak hubungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, "Tafaqun alaihi la yadkhulul jannata qattat." Wa fi riwayah li Muslim, "Namam." Tidak akan masuk surga yaitu seorang yang senantiasa gemar melakukan namimah, merusak hubungan di antara dua seorang muslim. Dan ini merupakan bentuk adhiyat al-muslim, memberikan gangguan kepada seorang muslim. Di antara bentuk yang lain yaitu dengan al-munajah, saling berbisik-bisik. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu." Sungguhnya bisik-bisikan itu adalah dari syaitan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Maka jika kita berada dalam satu majlis 3 orang, maka tidak boleh bagi 2 orang ini untuk berbisik-bisik dengan tidak mengajak berbicara kepada saudaranya yang satu. Karena demikian ini dapat membuat sedih terhadap saudaranya yang tidak diajak berbicara. Akan timbul prasangkaan dari syaitan yang membuat dirinya menjadi sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza kuntum thalatha fala yatanajatnan duna sahibihima fa innahu yuhzinuh." Jika kalian berada dalam 3 orang, maka tidak boleh bagi 2 orang ini untuk berbisik-bisik tanpa mengajak berbicara kepada saudaranya yang satunya. Karena demikian ini dapat membuat sedih terhadap saudaranya. Akan timbul prasangkaan dari syaitan yang membuat dirinya sedih. Masuk dalam hal ini pula, sekalipun ia berbicara dengan lantang, tidak berbisik, namun dengan bahasa yang tidak dipahami. Dan demikian ini juga masuk dalam perkara hal ini. Tidak hanya sebatas seorang melakukan bisik-bisik, dia berbicara dengan lantang namun dengan bahasa yang tidak dipahami oleh saudaranya yang lainnya. Ini juga masuk dalam hal ini. Maka tidak boleh. Yang demikian ini merupakan adhiyat al-muslim. Demikian pula di antara bentuk yang lain dari adhiyatul muslim adalah memberikan gangguan kepada saudara seorang muslim di jalan-jalan mereka. Dan demikian ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iyyakum wal julus bit turuqat." Jauhilah kalian untuk duduk-duduk di jalan. Qalu ma lana min majalisina fi bud. Kami tidak bisa, yaitu meninggalkan dari majlis-majlis kami untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Natahaddatsu fiha, kami berbincang-bincang di sana. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "In abaitum illa dzalik." Jika kalian enggan kecuali untuk duduk-duduk di pinggir jalan, fa'tu tariq haqqahu, maka berilah jalan haknya. Qalu wa ma haqqut tariq, mereka menyatakan apa haknya jalan? Qala ghaddul basar, dengan menundukkan pandangan, tidak mengumbar pandangannya melihat perkara-perkara yang tidak diperbolehkan baginya untuk dilihat. Wa kaful adza, dan menahan gangguan, tidak mengganggu, menyakiti orang-orang yang lewat di pinggir jalan. Wa raddus salam, dan membalas ucapan salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar.
الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس عباد الله. Adhiyatul muslim, menyakiti seorang muslim adalah merupakan perkara dosa yang besar. Tidak boleh bagi kita untuk menyakiti saudara kita sesama muslim, sekalipun tatkala kita sedang melakukan ibadah dan ta'ah. Tatkala kita sedang melakukan perbuatan ibadah dan ketaatan kepada Allah, tidak boleh bagi kita untuk menyakiti saudara kita seorang muslim. Sebagai contoh yaitu dengan kita mengeraskan bacaan Al-Quran. Yang demikian ini dapat mengganggu saudaranya seorang muslim. Dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan, yata'akkaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid fayastami'ahum yajharuna bil qira'ah. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid, kemudian mendengar suara dari para sahabat yang menjaharkan, mengeraskan bacaan Al-Quran mereka. Fakashafa as-sitr, maka Rasulullah SAW pun menyingkap tirai seraya menyatakan, ala inna kullakum munajir rabbah, ketahuilah sungguhnya masing-masing dari kalian itu bermunajat kepada Rabbnya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wa la yarfa ba'dukum ala ba'din fil qira'ati aw qala fis salah. Maka jangan mengganggu sebagian kalian dengan sebagian yang lain, yaitu dengan mengangkatkan suara sebagian kalian di atas sebagian yang lain dalam al-qiraah, dalam bacaan Al-Quran atau dalam salat. Yang demikian ini dapat mengganggu saudaranya sesama muslim. Maka dengan apa yang terjadi sekarang ini kita lihat, di mana Rasulullah melarang seorang muslim mengganggu saudaranya sesama muslim dengan bacaan Al-Quran, kalamullah. Lantas bagaimana mereka yang memutarkan musik-musik pada saat acara-acara yang mereka lakukan hingga tengah larut malam dengan suara yang sangat keras, menyakiti saudaranya sama muslim. Yang demikian ini tentunya lebih besar perkaranya. Di antara bentuk dari adhiyatul muslim pada saat sedang beribadah, di antaranya adalah tatkala seorang menghadiri as-salah, hendaknya ia tidak mengganggu saudaranya seorang muslim dengan ada pada dirinya bau yang tidak sedap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Jabir, man akala basalan aw thawman falyatazil masjidana wal yaqud fi baitih. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaknya ia meninggalkan masjid kami dan hendaknya ia duduk di rumahnya. Yang demikian ini dapat mengganggu saudaranya sesama muslim dari bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari perkara ini. Nah, hendaknya seorang tatkala ingin menghadiri salat berjamaah di masjid, hendaknya ia meninggalkan, yaitu berusaha untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap yang ada pada tubuhnya dengan menggunakan wewangian atau yang semisalnya. Karena demikian ini dapat menyakiti seorang muslim. Demikian pula dalam ibadah contoh yang lain, yaitu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah bagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengucapkan salam. Dalam hadis Miqdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu tatkala mengucapkan salam, fayusallimu taslima la yuqidhu na'ima wa yasfa'ul yaqdhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengucapkan salam, yang demikian ini tidak membuat bangun orang yang tidur dan akan mendengar orang yang sadar yang tidak tidur. Jadi tidak mengucapkan salam dengan lantang sehingga membuat terbangun orang yang sedang istirahat tidur, namun tidak juga lirih sehingga tidak didengar oleh orang yang sedang sadar tidak tidur. Maka inilah bentuk uswah, suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tatkala mengucapkan salam. Yang demikian ini supaya tidak menyakiti saudaranya sama muslim. Demikian pula contoh yang lain adalah dalam hal berinfak was sadaqah. Tatkala seorang sedang melakukan ibadah infak dan sedekah, hendaknya ia tidak menyakiti
saudaranya sama muslim, yakni dengan mengungkit-ungkit pemberian harta infak dan sedekahnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan amalan-amalan sedekah kalian, yaitu dengan mengungkit dan menyakiti. Dengan seorang mengungkit-ungkit pemberian sedekah dan infak kepada saudaranya, yang demikian ini dapat menyakiti perasaan saudaranya sama muslim. Dan lain sebagainya, masih banyak dari perbuatan-perbuatan yang tentunya bagi kita untuk berusaha agar tidak menyakiti saudara kita sesama muslim, karena sesungguhnya al-muslim akhul muslim, seorang muslim satu adalah saudara terhadap muslim yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, seorang muslim yang satu dengan yang lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan, bukan untuk saling menyakiti atau saling menjatuhkan. Fanas'allahu azza wa jalla bimannihi wa karamihi wa ihsanihi wa judi an yu'izzal islam wal muslimin wa yudhilla syirka wal musyrikin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah.